Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Cerita Siska Official. Pada kesempatan kali ini aku akan menceritakan tentang kejadian horor yang pernah dialami oleh salah satu narasumber aku yang bernama Mas Dirga. Mas Dirga ini bercerita tentang pengalamannya pernah dihantui oleh sosok pocong. Bagaimana kelengkapan cerita ini? Tonton video ini sampai habis. Kesempatan kali ini aku akan menceritakan salah satu cerita yang dialami oleh sama Mas Dirga, yang dialami oleh Mas Dirga. Di mana narasumber aku ini pernah bercerita di aplikasi X. Jadi dia pernah mengalami salah satu peristiwa di mana dia dibuntuti oleh salah satu sosok, yaitu sosok pocong. Dan awal mulanya dia memang waktu itu sedang berwisata ya, atau bermain ke salah satu curug, di mana curug ini itu sangat terkenal sekali kewingitannya. Jadi sebuah coban atau air terjun yang memang dikenal sebagai coban yang sangat mistis dan juga tidak boleh untuk siapapun itu melanggar pantangan yang ada di wilayah curug tersebut. Nah, saat itu Mas Dirga ini bersama keenam temannya berwisata atau bermain di coban tersebut dengan niat ingin mengisi akhir pekan waktu itu. Namun ternyata itu adalah awal petaka bagi dirinya. Dia juga tidak mengerti mengapa saat itu dia yang dibuntuti oleh sosok pocong ini, mengapa tidak temannya yang melakukan hal fatal tersebut. Niat hati ingin berlibur, tetapi malah jadi petaka bagi dirinya. Karena itu waktu itu memang dia itu hanya bermain biasa di curug tersebut, jadi nggak apa ya, nggak ada hal-hal aneh yang memang mereka berenam ini lakukan, hanya mandi saat itu. Memang ketika bermain ke sana, mereka itu datangnya sudah sore hari. Mereka datang pada sore hari dengan ya udah pulang kerja gitu, mengisi hari libur ya, karena memang besok itu udah libur gitu loh. Jadi sekarang kerja, dan sorenya itu langsung mereka berenam ini datang ke curug tersebut. Di sana sebenarnya nggak ngapa-ngapain sih mereka, kalau dari ceritanya itu seperti itu. Mas Dirga ini hanya main apa ya, main air seperti biasanya, seperti orang-orang sedang berwisata ke coban atau ke air terjun gitu. Tiba-tiba salah satu temannya, dua temannya ini mendengar kalau ada orang yang memanggil-manggil mereka di atas. Memang udah curiga nih, siapa yang manggil-manggil di atas gitu. Nah, akhirnya sama Mas Dirga ini dilihat lah. Memang ada ya kayak tanjakan gitu yang bisa dilewati oleh siapapun, oleh manusia juga. Itu bisa ditanjak dan bisa dinaiki waktu itu sampai ke atas. Nggak sampai atas banget sih, cuma sampai pertengahan aja gitu kan. Nah, waktu di sana dia melihat kalau di bawah itu ada 3 orang yang berdiri di samping teman-temannya itu, di samping 5 temannya waktu ada di bawah itu. Siapa orang 3 ini gitu kan? Mereka itu memakai celana pendek dan telanjang dada. Akhirnya ya udahlah, dikira Mas Dirga itu bukan apa-apa ya, kayak orang gitu, tapi kok berdirinya aneh gitu kan orang 3 ini. Akhirnya eh Mas Dirga ini juga langsung nyebur gitu kan, dari atas itu nyebur. Nyebur ya udah main-main air kayak gitu kan. Nah, kemudian salah satu temannya itu denger suara lagi. Katanya itu suaranya bilang kayak gini, "Hei, sini." Nah, "Halo," gitu kan. Jadi ada suara kayak
sapaan dari atas tapi nggak ada orangnya. Lah mereka berenam ini bingung kan siapa gitu kan ya. Karena di Coban itu udah cuma mereka aja yang ada di sana, nggak ada lagi. Mereka-mereka pengunjung yang lain itu juga udah pulang. Hanya tinggal Mas Dirga dan teman-temannya. Akhirnya karena dirasa udah sangat sore banget, akhirnya mereka itu memutuskan untuk pulang. Nah, apa ya, anehnya saat saat ingin pulang, Mas Dirga ini inget banget kalau ada orang laki-laki, 3 orang laki-laki yang tadi itu dilihat di atas. Kemana perginya laki-laki tersebut, 3 laki-laki tersebut gitu. Oh, mungkin pulang. Akhirnya dia tanya ke temannya yang memang saat itu Salin, apa ya, Salin namanya ya. Ganti baju, ganti baju. Nah, ditanya, kamu tadi lihat nggak sih ada orang 3 ini yang main di belakang kamu gitu. Nah, si teman itu kaget, hah? Emang ada orang gitu kan? Karena di air terjun memang cuma kita aja loh dir gitu. Akhirnya si Mas Dirga, lo enggak, aku tadi waktu ada di atas ngelihat ada 3 orang yang berdiri di belakang kalian gitu. Jadi engkel-engkelan, jadi otot-ototan, saling tegang gitu kan. Kalau Mas Dirga itu melihat orang 3 ada di bawah, tapi teman-temannya yang ada di bawah ini tidak merasa ada orang lagi selain mereka di sana. Akhirnya ya udah, mereka pulang dengan saling debat karena orang itu dan kemudian memutuskan untuk pergi ke warung untuk makan terlebih dahulu karena memang saat itu setelah bermain itu mereka merasa lapar. Nah, waktu itu makan di warung itu ada itu nih, ada sekelompok laki-laki sama si ibu pemilik warung ini sedang berbicara gitu kan. Ternyata topik pembicaraan mereka itu tentang anak yang habis tenggelam di sana. Kaget lah ya, Bu, di sini emang habis ada orang tenggelam ya gitu. Mas Dirga juga penasaran. Emang ada Bu yang bertenggelam berapa orang gitu? Anu Mas, yang mati di air terjun itu 3 kemarin, cowok semua. Dan itu mereka nggak ditemukan jasadnya gitu katanya. Waduh, kaget dong ya. Ih, gimana ini? Emang apa yang tadi dilihat masa setan gitu kan? Masa yang dilihat tadi di bawah itu adalah setan gitu kan? Soalnya dari apa postur postur tubuhnya itu juga nggak sama seperti teman-temannya, sedikit pucat dan kayak bukan manusia gitu kan, tapi berdiri di air. Ini masa tahu kan ya itu apa kakinya melayang apa nggak tahu kan. Nah, akhirnya karena bercerita di warung itu mereka terlena dan tiba-tiba jam itu udah hampir maghrib. Ya, habis maghrib mereka pulang kan naik motor tuh semuanya. Nah, Mas Dirga ini waktu itu dibonceng sama temannya. Akhirnya Akhirnya itu Mas Dirga itu bingung kenapa kok pundaknya itu sangat berat. Kenapa ya? Terus suasana suasana badannya itu kayak nggak enak. Akhirnya apa? Mas Dirga ini bilang ke temannya yang ada di depan, Diki ya namanya. Dik, ini kok aku kayak nggak enak ya. Kenapa ya gitu. Nah, si Diki ini bilang, mungkin kamu langsung nggak enak badan nih. Akhirnya itu Mas Dirga ini kan cerita ke temannya itu yang namanya Diki itu. Dik, ini kenapa kok apa perasaanku itu nggak enak banget. Setelah berkata demikian kepada Diki, akhirnya Mas Dirga ini merasa kayak nggak nyaman dalam tubuhnya. Ini kenapa kok tubuhku itu tiba-tiba nggak enak gitu kan? Si Diki ini terus mengantar Mas Dirga ini ke bidan terdekat untuk mengecek apakah benar dia itu masuk angin atau kayak gimana. Karena memang si Diki itu juga bingung ya, pulang dari
curug, terus keadaan Dirga itu tiba-tiba pucat. Akhirnya dibawa ke bidan, terus di sana dicek, ternyata Mas Dirga itu masuk angin katanya. Ya udah, dikasih resep dokter untuk membeli obat. Akhirnya beli obat. Itu memang dekat. Akhirnya terus waktu diantar Diki ke sampai rumah, di rumah itu Mas Dirga semakin aneh nih. Dia itu tiba-tiba kayak ketawa-ketawa sendiri gitu kan. Terus kayak apa, ngobrol-ngobrol sendiri lah, ngobrolnya itu kayak aneh gitu kan katanya Diki. Nah, Diki ini juga kaget dong karena memang ini kenapa gitu, kok Dirga tiba-tiba aneh seperti ini, karena memang tertawanya itu bukan tertawa orang normal, jadi tertawa orang yang kayak kesurupan gitu. Si Diki ini juga kaget dong, waktu ngomong ke orang tuanya, "Bu, ini kita habis-habis main dari Curug nih, dari Coban nih, gimana ini? Kok Dirga jadi kayak gini? Tadi di jalan dia eh, mengeluh kalau dirinya itu kayak nggak enak badan dan pundaknya itu berat. Tetapi karena memang perjalanan kita itu lewat bidan, jadi aku mengantar dia untuk ke bidan terlebih dahulu dan memeriksa keadaannya. Namun setelah dari bidan ternyata dia semakin aneh, Bu, dan waktu itu dia itu memang tertawa-tertawa sendiri dan membuat aku takut. Si ibu dari Dirga ini udah kaget dong, takut karena memang anaknya kenapa kok kayak gini gitu kan. Akhirnya dia itu dibawa ke Pak D-nya. Pak D-nya itu memang orang yang bisa gitu kan ya, bisa nolong hal-hal yang seperti itu gitu. Akhirnya Mas Dirga ini dibawa ke Pak D-nya. Nah, si Pak D ini bilang, "Waduh, ini kayaknya temenmu ini ada yang bawa sesuatu deh dari Curug." Ah, kita jadi berenam, Pak. Nggak cuma aku sama Dirga, jadi ada orang lain juga gitu, teman kita yang berempat. Waduh, ini kayaknya ada sesuatu yang ngambil sesuatu, ada yang ngambil sesuatu di Curug. Akhirnya dia itu mengganggu Dirga yang memang punya kepekaan batin. Akhirnya sama Diki itu diteleponlah keempat temannya ini. Mereka awalnya nggak ngaku, tetapi waktu disuruh datang ke rumah Dirga, mereka datang semua dan kemudian ada salah satu di antara mereka itu mengaku bahwa telah mengambil salah satu kain yang dililitkan di salah satu batu. Dan temannya ini juga bilang kalau kain itu sebenarnya sudah dibuang, Pak, saat perjalanan pulang. Jadi aku nggak ngerti. Nah, Pak D-nya si Mas Dirga ini juga kaget dong. Waduh, gimana nih kalau kalian tidak mengembalikan ini, nanti yang di sana itu marah. Akhirnya mereka itu menyusuri jalan pulang yang dilewati oleh keenam orang ini, dan ternyata di hari itu tidak ditemukan karena memang posisi dari rumah Dirga, rumah keenam orang anak ini juga jauh dan berbeda-beda kan. Akhirnya mereka itu diberi amanah masing-masing untuk jalan di jalan yang mereka lalui setelah dari Curug. Nah, waktu hari pertama juga nggak menemukan ya karena kain itu nggak lebih dari 40 cm, jadi kecil gitu katanya, dililitin di batu di Curug itu tadi. Kayaknya keesokan harinya Pak D-nya ini kembali ke Curug dan bertanya ke ibu warung ini. Dia bertanya, "Bu, mohon maaf, ini sepertinya anak-anak saya kemarin itu telah melanggar sesuatu di Curug ini." Nah, si ibu warung ini bilang, "Loh, melanggar apa, Pak? Emang ada apa setelah mereka main di Curug ini?" Ada salah satu anak saya yang dia itu kesurupan dan dikindili, apa dikindili? Jadi dibuntutin oleh oleh penghuni yang ada di Curug tersebut. Akhirnya kaget dong si ibu warung ini, kaget juga sama orang-orang yang mendengar itu kaget. Loh,
emang apa yang diambil dari mereka-mereka? Sebenarnya yang mengambil ini bukan yang kerasukan, Bu. Jadi ada salah satu temannya itu yang mengambil kain yang dililitin di batu. Kaget dong semuanya. Loh, kok bisa-bisanya mereka itu mengambil sesuatu yang memang nggak boleh, dilarang untuk itu. Kan sebelum masuk juga udah diwanti-wanti nih, jangan ngambil sesuatu yang bukan hak kalian atau memang bukan barang untuk mainan. Nah, si Pak D ini meminta maaf kepada ibu warung itu dan bertanya, "Sebenarnya apa Bu kain itu?" Itu sebenarnya kain yang menandakan bahwa apa sih namanya, tali pocong. Jadi, apa sih namanya, kalau mayat yang tenggelam di sana nggak ditemukan itu pasti akan dililitin kain di batu. Itu sebagai tanda bahwa kuburan mereka itu ada di sana. Karena mayat memang nggak ditemukan saat itu. Dan kenapa dililitin di batu? Karena memang itu sebagai petanda bahwa wilayah itu ada jenazah yang dimakamin di sana. Jadi pamali untuk melakukan sesuatu, apalagi sampai melepas tali pocong itu dari batu tersebut. Nah, Pak D-nya langsung kaget dong. Ya ampun, anak-anak ini gimana sih? Kok udah dikasih tahu tapi melanggar gitu kan? Akhirnya ditanyain nih si Diki nih, bener memang kemarin itu ada yang ngasih tahu kalau kayak iya, iya Pak, memang ada yang ngasih tahu kalau memang kalau datang ke curug ini jangan mengambil sesuatu yang memang bukan menjadi mainan atau memang apa udah semestinya di sana itu jangan diorat-arit gitu katanya. Nah, Pak D-nya ini bingung dong, waduh gimana nih? Masa ya mau mencari kain itu, si ibu warung juga nggak bisa ngasih solusi. Akhirnya ada ya memang bapak yang diamanai untuk menjaga curug tersebut itu memintalah saran kepada si bapak ini, namanya Bapak Asnawi. Lah Bapak Asnawi ini nama samarnya. Semua yang ada di cerita ini tuh nama aku samarkan. Jadi Bapak Asnawi ini berkata kalau memang tidak ada solusi atau tidak bisa mengembalikan tali pocong tersebut, si Dirga atau teman-temannya ini harus mengadakan tumpengan sebagai tanda meminta maaf dan kembali ke lokasi tersebut dan belikan kain sama persis sama yang kain yang udah diambil sama si temannya Dirga ini. Ya, Pak D dari Dirga ini menyetujui sesuatu yang memang udahlah kalau mau mencari apa tali pocong yang memang udah hilang itu juga mustahil karena hilangnya juga mereka buang di jalan gitu kan. Siapa tahu ada sampah kain kayak gitu langsung diambil tukang sampah, ditaruh di sampah dan dibuang. Nggak mungkin kan. Akhirnya mereka menyepakati untuk mengganti kain pocong tali pocong tersebut dan kemudian mencari hari untuk melakukan selamatan tumpeng di curug tersebut. Akhirnya jadi rame nih cerita mereka. Namun karena itu bersifat pribadi jadi nggak dikhususin untuk umum. Jadi memang waktu ada acara tersebut curug itu ditutup untuk ya kesakralan momen tersebut ya. Dan Dirga juga saat itu meminta maaf gitu kan. Nah, waktu di curug nih ada hal yang menakutkan sekali yang dilakukan Dirga. Saat itu Dirga tiba-tiba bertingkah seperti pocong, jadi melompat-lompat gitu mengelilingi mereka. Lompat ke curug, lompat ke air, lompat ke atas, lompat ke mana-mana, pokoknya lompat-lompat lah dia itu. Nah, si teman ini juga nggak bisa ngelakuin apa-apa karena memang proses permintaan maaf juga untuk mengembalikan tali pocong tersebut itu belum selesai. Jadi apapun yang dilakukan oleh Dirga saat itu yang kerasukan pocong itu tadi ya
cuma didampingi gitu si Dirga agar tidak terjadi sesuatu yang fatal. Nah, akhirnya waktu proses selamat tumpengan itu tadi itu juga memerlukan waktu yang cukup lumayan lama. Karena memang ada beberapa syarat yang memang harus dilakukan saat itu. Nah, tiba-tiba itu turun hujan. Turun hujan terus suasana waktu itu memang langsung redup gitu kan, awannya nggak cerah lagi. Nggak tahu ya kenapa. Terus si Pak D-nya ini bilang, "Waduh, kalau sampai turun hujan kan kalau di Curug itu berbahaya ya, takut ada banjir atau kayak gimana kan." Jadi beliau itu dengan santai bilang ke bapak yang ini, Bapak Asnawi ini bilang, "Pak, ini kalau misal acaranya dipercepat gimana?" Tuh. Bapak Asnawi bilang, "Wah, nggak bisa. Kalau dipercepat nanti susunan acaranya itu bakalan apa hancur gitu, nggak sesuai itu, nanti ada yang kurang atau yang gimana. Jadi Bapak sabar aja, nggak mungkin kok bakalan hujan gitu," katanya Pak Asnawi. Akhirnya si Pak D ini pasrah lah ya, udah apa kata Pak Asnawi deh, nanti kalau misal memang hujan, mereka mungkin pindah ke tempat yang lebih aman. Tetapi kalau memang hujan itu nggak diperbolehkan untuk ada di Curug ya, karena takut itu tadi ada banjir dan berbahaya juga untuk pengunjung yang datang ke sana. Kondisi Dirga saat itu tuh masih belum sembuh, jadi dia masih kerasukan dan melompat-lompat kemana-mana. Dan tibalah di ujung acara dan memang saat itu suasana udah gelap gulita banget, emang udah ini hawa-hawa udah hujan gitu kan, udah deg-degan banget si Pak D ini karena memang kalau hujan itu ya bahaya banget bagi mereka yang udah ada di sana gitu kan. Udah akhirnya udah di ujung acara tiba-tiba Dirga ini lompat ke air itu dengan entah pingsan atau kayak gimana nggak tahu ya, dia itu lompat ke air bluk gitu. Mereka teman-temannya itu langsung menolong Dirga yang waktu itu melompat dengan keadaan yang tidak sadar kan. Lompat, diambil lah, ternyata nggak tahu kenapa badan Dirga waktu diangkat itu berat banget. Seperti kayak apa ya, ngangkat mayat gitu kan, jenazah yang udah ya kayak mengangkat jenazah gitu katanya. Akhirnya mereka menyelamatkan Dirga, dibawa ke pinggir dan kemudian Dirga itu diadanin di telinga kanannya, diadanin terus tiba-tiba dia sadar dan kemudian ya ampun aku tadi itu kayaknya nggak ada di sini deh gitu, katanya dibawa sama sosok laki-laki, 3 orang laki-laki, dia itu mengajak Dirga untuk bermain di Curug. Nah di Curug itu tadi itu suasananya itu malam, nggak siang, malam. Jadi dia itu diajak untuk bermain air saat Dirga bercerita bahwa dirinya itu ternyata dibawa oleh 3 sosok laki-laki ini dan kemudian tiba-tiba terakhir saat dia melihat laki-laki ini itu berubah menjadi pocong dan dia tersadar saat itu dan kemudian proses apa menali atau memakai tali pocongnya itu tadi ke batu itu berjalan dengan lancar. Nah, begitu cerita dari Mas Dirga yang dibuntuti oleh sosok pocong dan ternyata pocong tersebut itu adalah sosok yang memang menghuni salah satu curug yang waktu itu menjadi destinasi wisata akhir pekannya. Begitu cerita dari Mas Dirga dan terima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa bagi kalian yang ingin mengirimkan cerita kalian kepadaku atau ingin aku bawakan ceritanya bisa DM langsung via aplikasi X yaitu @siskanoviv atau kalian bisa mengirim via
email berkasiska10@gmail.com atau kalian bisa chat di WhatsApp aku di 0819 3667 2448. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.